Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 20040100071 dari kelompok 1 Tafsir Maudu'i kelas Ekonomi Syariah Aceh semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi. Di antaranya adalah yang pertama, Al-Quran dan ekonomi. Yang kedua, keterkaitan antara Al-Quran dan ekonomi. Nah, tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas semester pada mata kuliah Tafsir Maudu'i. Jadi baik, langsung saja materi pertama yaitu Al-Quran dan ekonomi. Al-Quran adalah wahyu yang paling mulia. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada seorang pun yang mampu membuat sepertinya. Di mana Al-Quran ini amat sangat menakjubkan isi dan kandungannya. Kemudian, salah satu ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran ini sendiri terletak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anul huda lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, ulama menyebut bahwa metode turunnya Al-Quran dengan istilah ini mereka biasanya menyebutnya dengan kaifiyah al-tanzil. Dalam kitab Burhan fi Ulumul Al-Quran, Imam Badruddin Al-Sarkashi menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 pendapat mengenai kaifiyah al-tanzil ini. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran ini diturunkan dengan ayat yang lengkap pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izza. Kemudian turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 20-23 tahun, yang dimulai dengan 5 ayat pertama Al-Quran yaitu Al-Alaq. Kemudian kedua, Al-Quran diturunkan pada langit dunia secara berangsur-angsur pada malam ke-20 atau 23 saat Lailatul Qadar. Kemudian setelah semuanya lengkap, maka barulah malaikat Jibril ini menurunkannya secara berangsur-angsur pula kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 atau 23 tahun. Ketiga, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama lebih dari 20 tahun yang dimulai pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari ketiga perbedaan pendapat yang tadi, pendapat yang paling banyak dipegang oleh ulama yaitu bahwa Al-Quran ini diturunkan sekaligus ke Baitul Izza pada malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW selama beliau diangkat menjadi seorang nabi sampai beliau wafat. Nah, kemudian secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi secara bahasa, ekonomi artinya aturan dalam rumah tangga. Nah, salah satu ayat tentang ekonomi terletak pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, mengenai menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, Sayyid Qutb sendiri ini menafsirkan bahwa makna lafaz fadal dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Katsir adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam penafsiran surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini terdapat perbedaan dan persamaan, akan tetapi memiliki maksud yang sama, yakni perintah meninggalkan kesibukan dunia saat azan sholat Jumat telah dikumandangkan dan
dimungkinkan kemudian segeralah menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid. Kemudian materi kedua yaitu keterkaitan antara Al-Quran dan ekonomi. Nah, Islam memberikan ajaran bahwa Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan atau aturan main atau rule of the game ini di mana manusia menjalani dan mengelola sistem kehidupan atau way of life dalam dimensi akidah, syariah, dan akhlak. Nah, Islam juga adalah syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhususnya adalah manusia. Nah, jadi aktivitas ekonomi Islam ini dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan khilafah antara lain perdagangan, pertanian, dan juga industri. Nah, kegiatan tersebut ini memiliki ciri kejujuran, keikhlasan, keadilan atau keseimbangan, kemaslahatan, dan kesederhanaan dalam tingkat permulaan. Nah, oleh karena itu, ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW membina aturan main moral terhadap akhlak organisasi produsen, konsumen, dan juga distributor dalam melakukan kegiatan ekonominya. Nah, komitmen players, produsen, konsumen, dan distributor dalam melakukan aktivitas ekonomi ini seharusnya mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad, di mana hal tersebut suatu metodologi ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah telah mengatur jalan kehidupan ekonomi dan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sumber daya ekonomi di sini untuk mencapai adanya falah atau biasa kita kenal dengan kesejahteraan dunia dan akhirat. Artinya, untuk meraih kesejahteraan akhirat ini atau akhirat yang baik ini melalui kesejahteraan dunia yang baik pula. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sumber dayanya dan mengizinkan manusia untuk memanfaatkannya sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 12-13. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpida dengan NIM 20040010062 kelompok 1 Tafsir Maudu'i kelas Ekonomi Syariah C semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, di antaranya adalah pertama ekonomi dan ekonomi Islam, dan kedua problematika ekonomi dan eksistensi tafsir Quran. Yang pertama ada materi ekonomi dan ekonomi Islam, di mana ekonomi juga diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Jadi kita ketahui bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari setiap rumah tangga atau masyarakat untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki dan digunakan untuk memenuhi kehidupan. Adapun definisi yang sering dipakai untuk menerangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Adapun ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-iqtisad al-islami yang tertuang dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 9 dan Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 32, di mana al-iqtisad secara bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-qasdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al-madiyah, di mana yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Materi kedua yaitu problematika ekonomi dan eksistensi tafsir Quran.
di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan. Ekonomi dapat juga diartikan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang dipandang berharga. Menurut Paul Samuelson, ekonomi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Integrasi ekonomi berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya ekonomi yang berjalan sesuai dengan peraturan negara dan agama. Pertimbangan negara dengan mayoritas muslim menjadi keutamaan yang relevan dengan konsep ekonomi berbasis syariah tersebut. Dengan demikian, hal ini juga sepenuhnya mendapatkan perhatian terhadap perbaikan sistem, kebijakan, serta ketentuan yang dapat menguatkan sumber daya ekonomi secara menyeluruh. Masyarakat bersifat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Peraturan dan hukum mempunyai efek mengikat. Peraturan dan hukum absolut yang mengatur masyarakat berjumlah banyak lagi terperinci. Dinamika masyarakat yang diatur oleh sistem peraturan dan hukum absolut seperti itu akan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gebiani dengan NIM 20040401073. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya sebelumnya. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep tamlik atau kepemilikan. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama, tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima, ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Kemudian adapun menurut Wahbah As-Sulaili, dari sekian banyak definisi yang diberikan ulama mengenai kepemilikan, definisi yang terbaik adalah sebagai berikut, yaitu keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pertambahan terhadap secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syarak. Salah satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, segala aktivitas muslim tidak lepas dari hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Implikasi prinsip ini ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kekayaan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia guna meningkatkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut pandangan Islam, harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah. Namun demikian diakui pula bahwa potensi manusia dalam mengelola bahan mentah hasil bumi yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala tidak dipungkiri adanya. Hanya saja dalam melaksanakan segala aktivitas itu manusia harus bekerja sama dengan individu lainnya atau lainnya guna keberhasilan untuk kepentingan orang banyak. Dalam Al-Quran menegaskan bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai redaksi ayat-ayat yang menegaskan hal itu
menekankan kebesaran, keagungan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar. Adapun dasar hukum kepemilikan dalam Islam sebagai berikut. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 17, yaitu kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi dari ayat di atas sangat jelas bahwa semua yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar jika manusia merasa memiliki apa yang ada di bumi ini. Kepemilikan manusia adalah amanah atau titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus diturunkan kewajiban dan hak-haknya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.